Kalau kita kepengen mempunyai anak yang solih, kitanya dulu berusaha untuk solih. Saya tidak mengatakan saya solihah, tidak. Tetapi berusaha untuk berbuat baik. Itu satu. Penyebab anak-anak Yahudi itu cerdas, kecerdasan mereka di atas rata-rata. Kenapa? Karena ternyata saat mereka dalam kandungan, ibu-ibunya itu memperdengarkan instrumen. Ikuti karakter anak. Oh, kita mau penghafal Quran. Karakter anak ini serius. Bisa nggak? Bisa. Berarti kita serius. Ikuti karakter anak yang memang lasa. Dengan cara apa? Putarkan murotal. Biasanya anak lasa itu anak audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang di Pokat, podcastnya IKAD. Tempat kita berbagi kisah inspiratif serta berdiskusi bersama saya, Nada Rahmi. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan seorang sosok wanita inspiratif. Beliau juga merupakan seorang pendidik, serta beliau juga seorang wanita karir. Ya, kita persilahkan kepada Ustazah Hajar Safwani LCMAG. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Seperti Nada lihat kami. Alhamdulillah. Berharap Nada dan pemirsa podcastnya IKAD, Pokat ya. Ya, Pokat. Semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lebih jauh lagi pembahasannya, saya akan membacakan profil singkat beliau ya. Oke, nama lengkap beliau adalah Ustazah Hajar Safwani LCMAG, dan beliau sekarang domisili di Ketapang, Ustazah. Iya, ya? Betul. Oke, dan beliau dari jenjang pendidikannya, ya, beliau ini S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan Tafsir dan Al-Quran, ya, serta dan beliau sempat lanjut diplom. Iya, ya, diplom di Kairo University. Dan beliau juga lanjut S2-nya di Pascasarjana UIN Araniri, jurusan Tafsir dan Al-Quran. Ya, Ustazah. Oke, Ustazah mungkin ini kan kayak berbeda, jurusan Syariah Islamiyah diplomnya. Di Kairo University. Ya, Kairo University. Itu kenapa Ustazah? Mungkin ada mungkin emang Ustazah ngambil syariah atau ada jurusannya di situ? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan Nada tadi, gitu, kenapa saya mengambil jurusan Syariah Islamiyah? Ya. Untuk magister di Kairo University itu jurusannya dirosat dan Syariah Islamiyah. Jadi jurusan apapun kecuali falsafah itu masuk ke situ. Mau syariah, mau usuluddin, masuknya ke dirosat Syariah Islamiyah. Oh gitu. Nanti ketika penulisan tesis itu kita boleh menulis sesuai dengan latar belakang kita. Kalau latar belakang kita itu adalah tafsir, kita menulis tafsir, ahlan wa sahlan. Oh. Gitu. Okay. Kecuali falsafah ada penjurusan sendiri. Oke. Nggak penasaran lagi nih sekarang karena semenjak beliau ngirim biodata beliau ini, kok bisa ya ada di Universitas Kairo terus beliau masuk ke Syariah Islamiyah gitu. Oke. Selanjutnya ya, beliau ini juga merupakan kepala Bait Tahfiz Al-Quran ya, Ridallah BTQR ya, BTQR, dan beliau juga merupakan Dewan Majelis Isyraf Ikatan Alumni Timur Tengah. Nah, dan di sini saya lihat juga banyak pengalaman serta organisasi. Nah, dari pengalaman beliau ini merupakan ketua koordinator pramuka di Gontor ya, Masya Allah. Dan beliau juga lanjut sebagai ketua keputrian mahasiswi, mahasiswi Indonesia pada tahun 1999. Iya.
Dan beliau juga merupakan pimpinan usaha Ustaz ya? Iya, PU Buletin Citra. Iya, Buletin Citra Wihda. Betul, Ya. sekali. Masya Allah. Ternyata Buletin Citra Wihda udah ada sejak lama ya Ustaz? Betul sudah eksis. Kalau nggak salah saya 3 atau 4 tahun di atas saya. Buletin Citra itu. Insya Allah. Sampai sekarang masih ada Ustaz? Masih ada. Alhamdulillah kalau masih ada. eksis. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan bukan hanya dari segi organisasi saja, beliau juga banyak prestasi ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah beliau ini termasuk mahasiswa teladan KMA pada tahun 2003 dan beliau juga menjadi, Saya koreksi itu 2002. Oh 2002. 2003 kan tamat 2002. 2002 ya pemirsa ya. Dan beliau juga termasuk tokoh inspiratif perempuan PIPPKS Mesir. Iya. Ini tahun 2014. Betul. Iya, tahun 2014. Dan beliau juga berapa tahun, 2 tahun yang lalu Ustazah, 3 tahun yang lalu, Ustazah juga terpilih menjadi guru inspiratif dan inovatif di Ruhul Islam Anak Bangsa. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah Ustazah, Insya Allah teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas tentang parenting dalam perspektif Islam. Nah, ini bukan ibu-ibu aja yang boleh melihat podcast ini ya. Kita pun yang belum menikah, mungkin yang belum menikah, ini suatu fondasi utama Ustazah ya. Betul. Kita untuk membangun rumah tangga nantinya. Amin. Ya? Amin ya Rob ya. Oke, Ustazah langsung saja ini Ustazah menikah tahun berapa Ustazah? Saya menikah itu belum tamat kuliah. Ya, di semester 6 naik ke 7. Tingkat 3. Ya, itu tahun 2002 November tanggal 3. Ya. Jadi pada saat itu orang tua sedikit gusar. Ini anak perempuan saya tidak pernah bercerita tentang laki-laki dan masa-masa kuliah itu masa-masa bertemu jodoh, tapi kok tidak pernah diceritakan. Tapi itulah rahasia Tuhan. Ya. Saat itu saya sedang dekat-dekatnya dengan senior, di antaranya mungkin adik-adikku sekalian kenal Ustazah Rafiqah. Ya, Ustazah Sri Suryani, kemudian ada juga Kak Desi, Kak Nuzuliana. Saya suka bersilaturahim. Tujuannya adalah ingin melihat nanti apa yang akan saya terapkan di rumah tangga saya. Potret apa yang akan saya terapkan? Apakah seperti keluarganya Dr. Rusli Hasbi dan pada saat itu sama Kak Rafiqah, kemudian Kak Sri Suryani dengan Abu Taki, dan seterusnya. Nah, saya suka belajar karena ilmu parenting ini ternyata bukan ilmu teori saja. Ilmu yang memang kita praktekkan keseharian kita. Ya kan, tidak bisa kita simpan, kita hafal, lalu kita tidak tuangkan dalam keseharian kita kalau kita sudah berumah tangga. Maka tepat di akhir bulan September 2002 itu ada salah satu tengku Aceh ya bernama Ayub Berdan. Kami satu angkatan namun dari sisi usia berbeda lumayan banyak gitu karena beliau termasuk orang yang terlambat berangkat ke Kairo. Jadi di tahun 2002 September itu beliau meminta, dan tipikal orang tua saya itu kalau memang sudah ada yang suka dan inongnya mau, disahkan secara syar'i, tidak boleh ada pacaran. Akhirnya bismillah, bapak dan mama saya datang di tanggal tepat di ulang tahun saya, 31 Oktober, tanggal 2 November kami menikah. Bayangkan September, sebulan kemudian itu orang tua datang, kemudian di tanggal 3 November kami menikah di KBRI. Dan itu pertama kali Tengku Aceh menikah, karena sudah sekian lama tidak ada yang menikah. Dan setelah kami ada Tengku Fadil, ada Tengku Ahmad Faisal dan seterusnya, banyak ramai itu yang menikah. Dan pestanya di KMA. Di bawah Basalisa. Ini berarti pertama kali. Pertama kali setelah sekian lama tidak ada yang berkeluarga.
Itu. Masya Allah ya teman-teman Alhamdulillah, sekalian ya. alhamdulillah. Mungkin Umi setelah Umi menjalani kehidupan rumah tangga Ya. ya Umi ya, mungkin Umi bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman Umi sebagai orang tua Ya. pada saat itu ya, apalagi Umi di Mesir Umi kan, Ya. melahirkannya juga di Mesir Sendiri, gitu betul. kan, ya kan? Ya. Mungkin boleh cerita pengalaman, berbagi pengalaman sama kami gimana pertama kali menjadi orang tua. Masya Allah, itu pengalaman yang luar biasa saya harus kenang sepanjang hidup saya. Karena ilmu tentang berumah tangga ini bukan sekedar teori yang seperti saya sampaikan tadi, itu juga ilmu yang memang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak gampang, tidak segampang teori yang kita bacakan daripada buku, gitu. Ketika saya menerima permintaan dari Tengku Ayub Berdan, dan pada saat itu posisi saya adalah masih di tingkat 3 mau naik tingkat 4, saya ada ketakutan tersendiri. Ketakutannya apa? Bagaimana menyeimbangkan antara menjadi istri belum ibu ya, dan mahasiswi. Yang di luar sana banyak sekali mahasiswi sembari berkeluarga tersendat kuliahnya. Saya tidak memungkiri, saya termasuk orang yang punya semangat belajar, mau belajar. Jadi saya bilang sama Tengku Ayub, jangan pernah minta kita serumah. Kenapa? Karena saya kepengen LC. Oh, baik Tengku. Kata beliau ketika beliau meminta nih, baik Tengku. Oke, jangan pernah minta kawin sebelum saya LC. Baik Tengku. Beliau semuanya mengiyakan. Tapi di pertengahan jalan, karena namanya kita satu kekeluargaan, kemudian beliau di Buus Putra, saya di Buus Putri, intensitas pertemuan itu tidak kita pungkiri, ada rasa itu. Daripada yang ketiganya setan, maka orang tua saya mengatakan disahkan secara syar'i. Nah, ketika setelah saya kawin tanggal 3 November 2002, itu saya tidak satu rumah. Beliau di asrama putra, saya di asrama putri. Nah, memang banyak nasihat daripada kakak senior, abang-abang senior. Untuk apa kamu kawin? Kalau kamu tidak serumah. Banyak orang yang melihat, loh Tengku Ayub kok sudah duduk di halte bersama perempuan yang sebelumnya dia tidak pernah melihat bersama perempuan. Karena kenapa? Karena kami tidak serumah. Akhirnya setelah melewati 1 semester, ya setelah ujian, barulah kami serumah tepat di bulan Maret. Berarti setelah 1 semester ujian, di bulan Desember, Januari kan ujian. Nah, di bulan Maretlah kami bersama. Nah, kami saling menyemangati dan memang itu tidak mudah. Disitulah kita melayani suami, disitulah kita harus menyelesaikan kuliah kita, harus ujian dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata kalau kita jalani ya dengan ikhlas pelan-pelan itu enak. Artinya tidak sengeri yang kita bayangkan, tidak seberat yang kita pikirkan. Itu belum jadi ibu. Baik. Kemudian di bulan Maret itu juga alhamdulillah kami dititipkan ya seorang bayi mungil, tetapi lagi-lagi karena saya mengejar bus untuk ke kuliah, iya kan? Ketika di kuliah kita naik daur salis dan seterusnya sehingga saya mengalami keguguran. Yaitu sebelum Faihak saya mengalami keguguran. Nah, selesai itu masih di 2002, 2003 bulan September kami tamat. Selesai, alhamdulillah. Kemudian saya lanjut S2. Nah, disinilah mulai datang bagaimana kita mengedepankan, memprioritaskan antara. Ini yang mau saya garis bawahi. Antara idealisme kita selaku mahasiswi ingin mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi dengan kita sebagai istri dan mau jadi ibu. Kalaulah bukan karena almarhum bapak saya, Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu, beliau menelpon. Itu saya lagi gemar-gemarnya melanjutkan studi di Azhar S2. Saya membawa 7 tafsir itu karena jurusan saya tafsir. Saya lagi enak-enaknya menikmati proses pembelajaran. Tiba-tiba bapak saya menelpon. Inong, apa yang kamu cari? Ilmu atau anak? Pertanyaan itu singkat, padat, penuh makna.
Akhirnya saya diskus kepada Ustadz Ayu Berdan, dan saya sholat istikharah, bismillah, saya pilih anak. Dengan argumen kesuburan wanita sangat terbatas, kemudian sekolah bisa kapan saja. Akhirnya lagi asik-asiknya saya kuliah, kebetulan juga dapat telepon dari keluarga Ustadz Ayu Berdan, kami harus pulang di tahun 2004. Di tahun 2004 saya pulang, dan alhamdulillah juga dari Azhar memberikan tawakuf sehingga saya tidak dihitung rosib. Saya pulang tahun 2004 November, sebulan sebelum tsunami. Kami balik lagi ke Mesir, lanjut lagi S2. Lanjut S2, disitulah saya maju mundur. Kenapa? Keingat pesan Bapak. Akhirnya saya menghadap ke Rois Kisim. Kalau tidak salah saya, nama doktor saya itu adalah Profesor Ibrahim Syafi'i. Yang beliau itu memperjuangkan saya untuk tidak terhitung wasif karena pulang tadi. Nah, ketika saya dalam masa kebingungan, saya menghadapi beliau, Doktor, ittasola abi. Wa yaruddu alayya abu bitullu Beliau bilang, pertanyaan sangat singkat, tapi sangat bermakna bagi saya. Apa itu? Pilih ilmu atau anak? Allah? Itu saya ingat sekali respon beliau. Lalu apa jawaban kamu? Saya bilang, saya pilih anak. Karena saya berprinsip, kalau anak itu kesuburan kita terbatas, kalau ilmu kapan saja kita bisa nuntut ilmu. Ana muwafiq ala ra'yik. Khaliku ta'udu fil bait magozid atahsul aulad salihin insyaallah. Saya ingat sekali pesan itu. Tadinya saya kira beliau akan marah karena beliau memperjuangkan saya. Tidak rosib di Azhar karena saya izin pulang memberikan tawakuf. Tetapi di tahun selanjutnya, dan itu kesempatan terakhir saya di Azhar, malah saya izin untuk mudah-mudahan bisa punya anak. Tidak disangka, tidak dinyana, 2 minggu setelah saya izin dari Dr. Ibrahim Syafi'i, saya punya Faihat. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang mau saya bilang kepada adik-adik di luar sana, kalau mendapatkan kegalauan, memang kita perempuan pasti punya ambisi. Saya tidak mengatakan seluruh perempuan, tapi ada sebagian perempuan punya mimpi, punya ambisi. Tetapi terkadang kita harus mengalah, harus berkorban sekalipun bukan jadi korban. Iya kan? Iya. Jadi bagaimana kita mengedepankan keluarga, anak, dan seterusnya. Karena kenapa? Ketika kami sama-sama S2, pulang capek. Sekarang pertanyaan, sama-sama capek, siapa yang mau menyediakan makanan? Siapa yang mau memasak? Kita capek dua-dua. Tetapi teringat lagi, perempuan ternyata surganya gampang. Ayyuma imra'atin sholat khomsaha. Dia sholat 5 waktu. Wa ata'at ba'alaha. Masya Allah. Dakhalat jannah. Min ayyi abuha bin sya'at. Masya Allah. Gampang sekali ternyata. Ya, tapi tidak segampang bila kita dibenturkan idealisme dengan prioritas. Itu. Ini perlu kita garis bawahi ya teman-teman sekalian. Maksudnya idealisme dan prioritas itu harus ada gitu ya. Pasti. Harus ada. Terus Umi, ini kan Umi udah ada Faihat. Nah, ini awal-awal adanya Faihat. Gimana cara Umi mendidik dia dari kecil gitu? Ya. Sejujurnya, Ukhti Nada, ini saya mau mengatakan kebetulan, tidak ada kebetulan di dunia ini. Iya, tidak ada kebetulan di dunia ini, Masya Allah. Saya ingin berbagi ini. Ketika Allah mengamanahkan saya bayi mungil, yang kami namakan itu Faihat ridallah. Pernah saya ditanya, apa arti Faihat? Saya jujur, saya mendapat nama itu dari kamus. Kebetulan ayahnya ini kan orang lughah Arabiyah. Jadi rujukan kami kamus. Jadi ternyata Faihat yufaihiku artinya ittasa'a. Jadi meluas. Apa yang meluas? Keridhaan Allah. Itu dia. Ketika saya sedang mengandung Faihat ridallah, saya membeli sebuah majalah bernama Kartini. Lupa saya edisinya apa. Seingat saya covernya warna hijau botol waktu itu.
terbaca satu artikel, di situ dikatakan bahwa penyebab anak-anak Yahudi itu cerdas, kecerdasan mereka di atas rata-rata. Kenapa? Karena ternyata saat mereka dalam kandungan, ibu-ibunya itu memperdengarkan instrumen. Saya berpikir, instrumen itu kan ciptaan manusia. Kenapa kita tidak memperdengarkan Al-Quran, yaitu kalamullah? Ada di antara kita berani mengatakan masih ada yang lebih daripada kalamullah? Saya rasa tidak ada, apalagi kita orang beriman. Iya. Nah, lalu apa hubungan dengan pendengaran? Masya Allah, lagi-lagi di dalam Al-Quran surat An-Nahl dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wow. Kenapa orang Yahudi memperdengarkan anak-anak mereka itu instrumen dari dalam kandungan? Ternyata dalam Al-Quran sudah disampaikan, Allah menghidupkan organ tubuh kita. Yang pertama kali adalah as-sam'ah. Dan itu dalam kandungan. Kenapa tidak saya dengarkan Al-Quran? Bismillah, saya perdengarkan. Saya beli radio Aiwa, itu di Ataba. Saya beli satu set Quran, waktu itu masih model kaset. Itu saya ingat sekali yang membaca adalah Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Saya putarkan tiap hari, tidak putus-putus, sampai kaset itu rusak, sampai tape itu rusak. Saya putarkan. Saya ingin lihat bagaimana hasilnya bila kita perdengarkan Al-Quran. Kemudian, sekaranglah saya baru lihat hasilnya. Anak kedua, saya selingkan dengan instrumen. Quran, instrumen. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya bagi kepada seluruh pemirsa podcastnya Ikat. Sekarang ini saya lihat hasilnya. Faihat, alhamdulillah bifadlir rahman, selesai 30 juz. Farhan, selesai 30 juz di usia yang sama. Faihat menghafal Quran dengan tenangnya, lazimnya dan umumnya orang tua punya anak seperti itu. Ngafal dengan tenang, kalau sudah hafal setor duduk manis. Beda Farhan. Farhan tidak bisa duduk manis, dia manjat-manjat. Ini menjadi renungan buat saya. Masya Allah. Ini hasil kalau kita perdengarkan Quran. Mau diperdengarkan dengan penuh tanpa selingan, atau ada selingan, tinggal pilih. Saya tidak tahu apa itu kebetulan wataknya anak saya seperti ini, atau ada andil saya memperdengarkan itu. Nah, subhanallah. Bukan paksaan. Begitu mereka menghafal Al-Quran, kami cuma mengarahkan. Dan lagi-lagi bukan kebetulan. Suatu hari mereka keluar, mau ngafal Quran memang di markas Ma'sarawi. Mungkin tahu? Tahu. Ya. Di Haitamin, betul. Yang mengantarkan adalah ayahnya. Faihat waktu itu usianya 6 tahun, Farhan 4 tahun. Tiba-tiba pulang mereka sudah menyimpan cerita yang sangat menginspirasi. Berburu, berlomba-lomba ingin menceritakan kepada umminya. Karena pada saat itu saya tidak ikut. Begitu pulang, Suf ya manti, kata Faihat. Ya Faihat. Fi binti sughayara mati dari stinsi. Punya ada anak kecil perempuan nggak bisa jalan. Badin ba'a. Mamin terus mam tuh sama mamanya. Badin lama wasal markas Ma'sarawi ya mama. Bitu'ud adal maktab wa biyihfaz Quran kuis. Adi umro yani. Sana wa nisf. Setahun setengah. Saya bilang, Masya Allah. Dia Faihat ya Farhan di musmufagah. Ini bukan kebetulan. Hadza ma aradahu Allahu lana. Lo ya mama. Farhan betul. Biar kalian lihat
Anak sekecil itu belum bisa jalan, ngomong juga masih latah, tapi begitu Al-Quran lancar. Saya bilang subhanallah, subhanallah. Kita lihat, kita runut. Diperdengarkan Al-Quran, kemudian mereka tumbuh kembang karena sebelumnya sudah Al-Quran. Mereka juga tumbuh rasa suka dengan Al-Quran. Allah pertemukan kejadian tadi. Masya Allah. Pada saat itu, Faihaq Farhan di benaknya adalah orang yang ngapal Quran, carry. Karena melihat di sini, paling banter jadi imam, paling banter jadi guru ngaji. Lagi-lagi Allah memperlihatkan kepada Faihaq Farhan tanpa saya. Lagi-lagi bersama ayahnya. Apa itu? Suatu sore, pergi lagi ke markas Mak Sorowi. Mereka penasaran. Penasaran terhadap Profesor Dr. Ahmad Isa Mak Sorowi, pakar Quran yang hari ini di Mesir, besok ada di Yordan, besok lagi di Jerman, keliling dunia. Mau lihat mobilnya semewah apa. Sore, alhamdulillah Allah pertemukan Dr. Mak Sorowi dengan kedua anak ini tadi. Salat asar berjamaah, beliau imam. Setelah imam mereka berbisik. Bisiknya apa? Hana syuf Arabia bita'hu. Kami mau lihat mobilnya semewah apa. Setelah salat asar, mereka menguntit pelan-pelan mengikuti Syekh Mak Sorowi. Betapa kagetnya begitu melihat mobilnya. Kali mamti. Mau diceritakan cerita yang inspiratif lagi. Singkat cerita sampai di rumah. Umi, akalim haga. Nah, gitu. Karena memang kami biasakan mereka bahasa Amiyah biar tidak hilang bahasa Arabnya. Ya anil hikayah. Seperti tadi saya ceritakan, busi ya mama, hati dikil Arabiyah. Ini saya masih ingat perkataan Faihaq ini. Hati dikil Arabiyah ditesek masalah turkutha. Leba, saya bilang. Kenapa? Timsi mi'atain meter waqfah. Mogok. Allah di akbahu sayyara li subtuha. Mobil yang paling jelek, yang paling saya lihat. Saya tanyakan kepada Faihaq Farhan. Umar Syekh Mak Sorowi, dari setigi bila Robiya sih? Nggak bisa dia beli mobil mewah. Al-ijabah, nggak usah dijawab sekarang. Pikirkan baik-baik. Semenjak itu saya melihat tidak Faihaq, tidak Farhan, Masya Allah, kecintaannya terhadap Al-Quran, di samping kita berdoa selaku orang tuanya, ya, itu saya lihat perlahan meningkat. Itu. Jadi pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa podcastnya Ika di Rumah semuanya. Mudah-mudahan ini bukan ria, tetapi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Bahwa kalau kita kepengen mempunyai anak yang solih, kitanya dulu berusaha untuk solih. Saya tidak mengatakan saya solihah, tidak. Tetapi berusaha untuk berbuat baik. Itu satu. Yang kedua, mengikuti apa yang sudah diarahkan. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalam Al-Quran dikatakan tadi, dihidupkan pertama organ pendengaran, penglihatan, baru hati untuk mencerna. Kemudian dalam hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Betul. Siapa yang membuat dia menjadi tinta putih, tinta hitam, tinta merah? Fa'abawahu. Berarti kedua orang tuanya. Berarti kita dong. Iya kan? Nah itu dulu. Nah, kemudian setelah lahir, perlahan lihat hasilnya. Apa yang kita berikan ketika di dalam kandungan, baik itu berupa asupan makanan, baik itu berupa pendengaran, lihat perlahan. Kita suka mengamati ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan informasi seperti ini bisa menginspirasi. Iya. Ya ini bukan kebetulan. Ini butuh doa dan proses. Tentunya nanti endingnya, lagi-lagi, sekalipun kita anak penghafal Quran, sekalipun anak kita cerdas, bukan kuasa kita sebagai orang tua mau menentukan endingnya, oh dia solih, tidak. Allah menciptakan kita ini ketergantungan dengan beliau. Itu. Jadi ketika anak saya masuk Riyadh, saya ingat sekali pesan. Mungkin adik-adik di luar sana tahu Tengku Natuah, Ustaz Natuah.
Itu Faihaq, cobalah mewarnai, jangan diwarnai. Itu Faihaq menceritakan ke saya, Masya Allah, dalam sekali nak nasihat itu. Karena mau dia penghafal Quran, mau dia tidak menghafal Quran, kalau memang Allah menciptakan dia ujungnya diwarnai, diwarnai. Banyak orang penghafal Quran di sana juga ujungnya lalai. Ujungnya maaf cakap narkoba. Kenapa? Memang Allah mau menciptakan proses hidupnya seperti itu. Ya mudah-mudahan ya kita semua Allah berikan keturunan dan kita juga ya keturunan yang soleh-soleh. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Umi, apa pas Umi berarti Umi mendengarkan audio Iya. selama hamil. Selama hamil. Selama hamil. Selama hamil. Oke. Betul. Farhan juga seperti Farhan demikian, selingat. Aida juga demikian. Aida juga. Aida juga demikian. Insya Allah. Mungkin Umi dari segi pola asuh Umi. Nah, pola asuh. Ini kan udah Faihaq pertama, terus kedua Farhan, yang ketiga Aida. Ini kan pasti setiap anak kan dia berbeda sifatnya. Pola asuh Umi juga berbeda nggak? Pasti. Pasti. Saya tidak pernah mau menyamakan antara satu dengan yang lain. Bagi saya semua anak itu unik. Semua anak itu unik. Kenapa? Karena tidak mungkin, jangankan kita bilang 3 bersaudara, 2 bersaudara saja belum tentu sama. Dari satu rahim, karakter yang berbeda. Faihaq dengan Farhan sangat-sangat berbeda, seperti yang disampaikan tadi. Faihaq orangnya lurus. Farhan orangnya agak bengkok. Jadi suatu hari di Nurul Fikri ketika masa penamatan SD, kedua orangnya di Nurul Fikri. Faihaq disuruh nyanyi. Kun anta. Saya bilang, abang, namanya kita bernyanyi itu seni, nak. Jadi dia bernyanyi kun anta itu maju, mundur, kanan, kiri. Saya bilang itu persis tiang berjalan. Berlenggok sedikit. Tapi tidak bisa kita paksakan, memang orangnya seperti itu. Beda Farhan. Kita suruh setor Quran tidak dengan manjat-manjat, tidak bisa. Jadi saya kebetulan tadi ya, saya memang tipikal orang mau belajar. Jadi saya kebetulan punya teman yang memang psikolog, psikiater. Saya tanya, Masya Allah, ilmu itu ternyata luas. Semakin kita ingin belajar, semakin menyadari bahwa kita ini masih bodoh. Iya Allah, apa juga tamatan Azhar itu aja nggak tahu. Ya. Saya mengatakan kepada diri saya seperti itu. Oh, ternyata anak itu saya mengambil kesimpulan unik. Kalau yang orang lurus jangan dibengkokkan, orang yang bengkok jangan diluruskan. Nggak dapat. Jadi saya mengikuti irama Faihaq. Dia tipikal orang visual, baca, setor dengan keadaan tenang. Farhan itu manjat-manjat, saya ngikutin. Dia kalau tidak capek, tidak bisa keluar hafalannya, jadi harus dibikin capek. Saya belikan perosotan di rumah. Saya biarkan dia manjat. Yang penting saya putar merotal. Apa yang terjadi? Di waktu yang sama, Faihaq selesai juz 30, Farhan selesai juz 30. Itu di tahun berapa, Wan? Di tahun Farhan masih usia 4 tahun. Berarti 2008-2012. Berarti ini sekarang lagi murojaah dua-duanya. Enggak, itu juz 30, bukan 30 juz. Oh, kirain 30. Juz 30. Juz 30. Juz 30. Artinya mau bilang apa? Faihaq yang ngafal dengan Syekh Syuaib, teratur tiap hari, nyetor di rumah sama ayah Umi, Farhan yang bermain, dia dengar doang. Dari saya belikan laptop mainan, dalamnya Quran, juz 30. Selesainya sama. Yang mau saya bilang adalah, karena kita mengikuti karakter anak, bukan karakter anak ngikutin kita. Dapat. Kebanyakan orang tua di sana, dia tidak mau tahu. Inilah kenapa syair Mesir mengatakan, Al-ummu madrasatun. Ibrahim Al-Hafiz mengatakan, Iza adataha adata sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu madrasah, di sini dia. Harus mengerti karakter anaknya. Karakter anaknya melihat apakah introvert atau ekstrovert. Apakah anaknya ini kinestetik. Jadi jangan mengatakan anak kinestetik itu lasak batak, tidak. Motoriknya yang bergerak lebih. Tinggal bagaimana kita mengarahkan. Kalau ada yang bertanya,
Itu apa plus minusnya? Ada plus minusnya pasti. Tapi yang minusnya ditutupi dari anak yang ada plusnya, saling ditutupi. Jangan saling dibandingkan. Ya. Itu. Jadi saya lihat, kalau berarti satu pelajaran yang saya dapatkan dari teman saya, ikuti karakter anak. Oh, kita mau penghafal Quran, karakter anak ini serius, bisa nggak? Bisa. Berarti kita serius. Ikuti karakter anak yang memang lasa. Dengan cara apa? Putarkan murotal. Biasanya anak lasa itu anak audio. Farhan itu anak audio. Jadi biarkan. Nah, kita juga kadang harus mengalah. Mengalah di mana? Begitu bulan Ramadan kita sholat tarawih. Mau dong kita tarawih. Tapi namanya Farhan tidak pernah tenang itu sholat. Begitu Allahu Akbar dia manjat. Begitu manjat, nenek di samping saya itu berteriak. Jatuh nak, padahal nenek itu lagi sholat. Saya berpikir, jangan gara-gara anak saya sholat orang rusak. Akhirnya, tadi mau menurunkan kemauan kita sholat berjamaah. Bulan Ramadan tarawih. Untuk apa? Jangan merusak sholat orang. Mau nggak ini kita? Menurunkan ego. Menurunkan ego. Karena tahu anaknya lasa. Tapi jangan menganggap anak lasa itu batal. Salah besar. Ya, karena kan banyak sekarang ibu-ibu sekarang itu kayak anak-anaknya lari ke sana, lari ke sini. Jangan gini, jangan gitu kan. Nanti jatuh gitu kan. Kadang-kadang kayak kan anak-anak kalau bilang jangan tetap dibuat, Ustazah kan? Mungkin kalau kita bilang udah biarin aja, itu dia mau iniin. Kalau udah jatuh, ya udah jatuh aja gitu kan. Nah, jadi banyak orang tua sekarang yang kayak sangat membatasi, Ustazah. Enggak yang diajarin. Dia cuma jangan ini, jangan itu. Kan kalau kita misalkan ngomong ke anak, seharusnya kayak ini nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Ya, dijelaskan kenapanya. Betul. Tapi banyak mungkin orang tua yang masih belum banyak belajarnya, Ustazah kan. Jadi yang pernah Nada lihat seperti itu. Dan apalagi di Mesir, Ustazah kan? Iya. Nah, di Mesir itu kan kalau orang tua dikasarin anaknya. Iya. Ya, dipukul lah di situ kan. Iya. Karena begini, mungkin minimnya, kalau kita katakan orang Mesir mungkin minimnya ya edukasi bagaimana terhadap anak. Tapi kita tidak membahas tentang ranahnya orang Mesir, kita sekarang bagaimana. Tidak kalah juga, apalagi sekarang kalau mungkin Nada dan teman-teman podcastnya Ika di rumah melihat banyak, apalagi seorang ibu yang mungkin dengan kesibukan rutinitas harian di rumah yang menjenuhkan, membosankan, sehingga itu dampaknya ke anak. Jadi anak rewel, banyak bertanya, itu menambah kejenuhan. Nah, paradigma seperti ini harus dirubah. Kenapa? Karena dengan anak bertanya, sesungguhnya anak itu ingin rasa taunya tinggi. Cuman orang tuanya tidak ready, tidak siap. Itu mungkin karena capek, mungkin karena minimnya wawasan dan seterusnya. Nah, ini yang perlu edukasi kepada orang tua di sana. Kita tidak ingin mengajari, tetapi yang harus kita ingat adalah kalau ingin merubah sebuah peradaban, maka rubahlah dari lingkup kecil yang namanya keluarga. Sejujurnya, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Kita punya idealisme tinggi, mau ngajar, ingin mencerdaskan anak bangsa, tetapi kita lupa tidak mencerdaskan individu yang di rumah. Mau membangun sebuah peradaban, kita tidak ingat, kita melalaikan kewajiban kita, yaitu anak kita. Ini penuh dengan pilihan, ya. Jadi, Bapak Ibu yang ada di luar sana, ayo, kalau ingin membangun sebuah peradaban, kita mulakan dari keluarga. Banyak orang tua di sana di saat mungkin sudah sakit-sakitan, sudah sepuh, memohon, meminta, bahkan mengancam kepada anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Tolong rawat saya. Bukankah saya dulu sebagai orang tua merawat kamu? Dia lupa. Yang mendidik anak ini adalah lingkungannya. Yang mendidik anak ini adalah sekolahnya. Nah, itu yang ingin saya pesankan kepada orang tua muda di luar sana. Ayo, come on. Karena hasil yang dilihat sekarang ini tentu tidak terlepas dari proses yang panjang.
yang penuh dengan pengorbanan. Itu. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi semua itu butuh proses. Ya, Nggak ada pasti. yang instan. Iya. Ya, jadi mau nggak mau kita harus belajar ya teman-teman ya. Iya, Nah Umi, emosi setiap anak juga berbeda, pasti. ya kan? Mungkin misalkan Bang Faihat ngambil mainan adik. Iya. Nah, pasti kan adiknya emosi nih, marah nih. Nah, itu cara Umi mengelola emosi mereka itu seperti apa, Umi? Iya. Saya lebih banyak menggunakan cara dialog. Saya menyempatkan dan bersama ayahnya anak-anak itu berdialog. Begitu. Jadi ketika dan seingat saya, alhamdulillah bifadli rahman, dari mereka kecil sampai sekarang tidak pernah bertengkar. Lagi-lagi saya tidak ingin menggunakan kata kebetulan. Iya. Saya mengingat ketika saya berdialog dengan Faihat, Umi, boleh nggak kami bermain? Boleh. Mainan banyak di rumah, boleh mereka bermain. Karena kehidupan anak-anak itu penuh dengan mainan. Iya. Oke. Tetapi boleh nggak? Ketika kamu punya kemauan, Umi punya kemauan. Saya deal. Usia Faihat pada saat itu mungkin 3 tahun, 3,5 tahun. Gitu. Jadi saya deal sama Faihat. Umi maunya apa? Abang maunya mainan. Umi maunya abang main, habis main rapiin. Itu. Jadi, dan kalau main, boleh nggak Umi ngatur waktunya? Kalau deal, Umi belikan mainan. Dan saya paling tidak mau membelikan mainan kalau tidak ada pencapaian. Pencapaian sangat sederhana. Contoh, bangun tidur, sikat gigi. Bangun tidur, bersihin kasurnya, berlomba-lomba. Jadi Faihat 1 kasur, Farhan 1 kasur. Itu saya ingat banget, Faihat usianya 6 tahun, Farhan 4 tahun, saya keluar sama ayahnya ke KMH. Nanti buat mufagah li ummi wa ayah. Saya terserah mufagah apa. Ternyata mufagah mereka adalah membersihkan rumah, nyuci piring, nanti Umi surprise. Gitu. Jadi setelah surprise itu saya belikan hadiah. Itu seingat saya itu 1. Terus yang kedua, setiap ada momen yang mereka raih prestasi, itu saya belikan sesuatu sederhana. Syikulata, baskut, baskamil, kesukaan mereka. Nanti baru ketika ulang tahun mungkin yang agak bernilai sedikit, mobil-mobil dan seterusnya. Artinya mau bilang apa? Saya ajak dialog. Ya, saya ajak dialog. Pernah suatu hari saya dapatkan Farhan, masih kecil waktu itu usianya 3,5 tahun. Saya masukkan di sekolah mestir berbasis Quran, itu di Hai Asyir. Saya bilang sama Farhan, Bang An, waktu itu saya masih manggil adik, karena belum ada adiknya. Adik Farhan ke sekolah tujuannya apa? Ta'alum. Diras, baik, gitu. Nanti kalau belajar, dengar apa kata Miss. Oke. Kalau nanti bolpennya rusak atau pensilnya rusak, bilang sama Miss. Mau pinjam atau apa. Saya tanamkan itu dari kecil. Suatu hari kejadian dia marah. Ini kan berbicara tentang emosi. Iya. Fi ya Farhan, saya tanya. Bus ya mama, kayak gitu. Bus inti ultili aktivitas di haram. Saya ingat pertanyaannya itu. Ngambil punya orang tanpa izin itu haram. Umma imta khotta bita'il ashabi la. Mis akhadat minni al-alam bita'ati. Bidunil izin. Dia marah karena yang menghafalkan Al-Quran itu Miss, nggak usah kita sebutkan nama Missnya. Kemudian dia melanggar apa yang sudah saya tanamkan dari kecil. Besok saya ke sekolahnya, diskusi dengan Miss tersebut. Ma'alis, ya madam, saya tidak tahu nilai itu kamu tanamkan di anakmu. Kalau sekiranya nilai yang saya tanamkan itu salah, koreksi kami. Tidak. Nah itu tadi, ya mau saya bilang apa? Saya dialog dengan anak saya, begitu ada hal yang bertentangan kontras yang didapatkan, saya langsung bersinggungan dengan orang tersebut. Biar sejalan. Agar dapat apa? Legitimasi dari Farhan. Oh ternyata yang ditanamkan Umi itu betul.
Nah, nilai-nilai itu sudah saya tanamkan dari kecil sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi berdialog dengan anak. Karena kenapa? Kebanyakan orang tua di sana sibuk dengan alasan, pekerjaan dan lalalala, sehingga tidak pernah memberikan waktunya untuk anak. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan, Ukhti Nada? Dari hal-hal yang kita tanamkan dari kecil sampai sekarang, saya pernah menceritakan kepada anak saya, nah, apresiasi dari Umi nanti, Umi mau nabung banyak-banyak, nanti kita jalan-jalan ke luar negeri sama-sama. Yang membuat saya terharu betul adalah ungkapan ketiga anak saya, Umi, gak usah ke luar negeri. Jadi, apa yang sesuatu yang kita lakukan itu sangat bernilai bagi kalian? Simple, Umi. Umi cari film yang layak kami tonton. Kita tonton di laptop Umi. Duduk di atas kasur Umi. Matikan lampu. Umi goreng tentang sawabi. Mereka berkanya sawabi. Nah, nanti ketika film itu diputar, kita makan sawabi. Simple. Dan itu disampaikan sampai sebelum Bang Faihat berangkat ke Kairo. Saya bilang, Masya Allah. Memang tanpa saya sadari, itu sudah saya tanamkan dari kecil. Jadi bagi mereka pergi ke luar negeri itu tidak ada nilainya. Yang bernilai itu adalah kebersamaan. Momen. Itu. Masya Allah ya. Dari segi tadi mengelola emosi, berarti emang sudah Umi tanamkan dari mereka kecil kan, sampai sekarang untuk mengontrol emosi pun lebih mudah gitu ya. Alhamdulillah karena kita hadir dalam proses itu, kita hadir. Ya, jadi tidak cuma ibunya tapi bapaknya juga harus, ini bonding antara ibu dan bapak ini harus. Ini Umi, Aida kan perempuan. Ya. Jadi kan ada istilah kayak laki-laki itu lebih dekat dengan ibu. Ya. Kalau perempuan lebih dekat dengan ayah. Betul. Gitu. Apakah itu benar? Sangat betul. Okay. Sangat betul. Aida itu memang anak ayah sekali. Ya kan? Jadi kalau bapak tidak hadir di anak perempuannya, maka jangan salahkan. Di saat dia ingin mencurahkan apa yang dia rasakan, dia akan cari pundak laki-laki. Kenapa? Ayahnya tidak hadir. Abangnya tidak hadir, adik laki-lakinya tidak hadir. Maka saya bilang itu sama ayahnya, Faihat, ini tugas saya. Tugas Umi, 2 anak laki-laki. Memang ya. Jadi ketika Faihat Farhan sakit, permintaannya istimewa. Boleh nggak tidur samping Umi? Sampai gede itu. Boleh nggak Umi peluk kami? Begitu Aida, kami bobok samping ayah. Saya bilang, Masya Allah. Indah sekali Allah menciptakan ya. Gitu, jadi anak perempuan dekatnya dengan ayahnya, anak laki-laki dekatnya sama Saya nggak tahu lagi apa itu kebetulan, wallahu a'lam. Apa ada riset ilmiah? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kami merasakan itu. Berarti kan ini Aida perempuan satunya. Jadi Aida ada nggak pernah ngerasa gitu kayak insecure gitu sama abang-abangnya yang udah selesai hafalan, atau Aida sekarang lagi mengusahakan untuk selesai? Kalau dibilang insecure mungkin ada. Ya, mungkin ada karena ngelihat kedua abang ini sudah selesai. Ada, saya yakin ada. Tetapi sering sekali dia menyampaikan kepada kami, kepada ayahnya, adik mau kayak bayi Baan, gitu, cepat selesai Qur'annya. Ya kalau mau, berarti harus timbul kemauan dari adik. Tugas Umi mendengar, mendampingi, gitu, apa yang adik mau. Tetapi kalau adiknya nggak mau, susah sekalipun Umi mendampingi atau mendengar hafalan adik. Jadi saya lihat, karena melihat abangnya, Bang Faihat, dan melihat juga abangnya Bang Farhan, itu menjadi penyemangat. Itu yang saya lihat, penyemangat. Ya, penyemangat bagi Aida itu sendiri. Masya Allah ya, teman-teman sekalian. Alhamdulillah tidak terasa ya, sudah banyak sekali kita bincang-bincang hari ini. Mungkin Umi ada pesan, sekali lagi Umi, pesan untuk para ibu dan calon ibu. Ya. Pemirsa podcastnya Ikan di Rumah. Mungkin ini satu momen yang menurut kami sangat berharga. Dan mudah-mudahan ini peninggalan yang baik untuk
adik-adikku di luar sana, ataupun kakak-kakak aku yang di luar sana, ingin berbagi sebuah pelajaran penting yang mungkin kita tidak dapatkan di bangku sekolah. Apa itu? Bagaimana membina rumah tangga yang seperti diinginkan dalam Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak gampang. Tidak gampang. Karena kita terciptakan penuh dengan keinginan. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau boleh saya sebutkan kata-kata yang sangat membekas bagi saya, yaitu perkataan kakak saya, senior kita, beliau seorang dosen di Langsa sana, Kak Sri Suryani. Beliau mengatakan, Inong, perempuan itu ada kodratnya. Saya tidak tahu apakah beliau masih ingat kata-kata itu, tapi itu sangat membekas bagi saya. Kenapa? Karena saya lihat saya adalah wanita yang penuh ambisi. Saya ingin sekolah tinggi, saya ingin punya pekerjaan yang bagus. Seperti kemauan, keinginan kebanyakan wanita di sana. Siapa yang tidak mau? Kita sudah tamatan luar negeri, tentu kita punya impian karir yang indah. Tetapi Allah menggariskan untuk saya berbeda. Saya harus mengundurkan diri dari jenjang akademik dari sebuah pertanyaan ayah saya tadi. Karena saya berpikir dua yang saya harus patuhi pada saat itu. Selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah suami, lalu bapak orang tua saya, bapak mama saya. Kedua ini menginginkan saya coba sebentar rehat belajar, tetapi utamakan keluarga. Saya dengar itu. Untuk adik-adik di luar sana, jangan takut menikah. Ilmu parenting bukan ilmu mudah. Tetapi kalau kita jalani dengan semangat ingin belajar tentang parenting itu dan ikhlas menerima takdir, dapat. Saat itu, ketika sudah selesai LC, saya kepingin juga jadi dosen. Kenapa? Karena pada saat itu tawaran di mana-mana karena banyak sekali dosen meninggal dunia karena tsunami. Lagi-lagi, ayah saya tidak mengizinkan. Suami saya tidak mengizinkan. Lalu pertanyaan apa yang saya cari? Oke. Kemauan itu terus memupuk sehingga saya selalu bertanya. Saya sudah punya anak. Saya mau bekerja. Lagi-lagi, bapak dan ayahnya Fahad tidak mengizinkan. Sekarang saya ingin menyampaikan. Apa yang saya dapatkan ini mungkin hasil dari pengorbanan yang dulu. Alhamdulillah, saya tidak pernah terpisahkan oleh ayahnya anak-anak. Dimanapun, lanjut S2, ayahnya anak-anak ikut. Terakhir kami ngisi pelatihan di Tembilahan kemarin, lagi-lagi bersama ayahnya anak-anak. Karena kenapa? Mungkin ini yang diinginkan oleh bapak saya, yang diinginkan oleh suami saya. Anak dipegang oleh ayah uminya. Saya tidak bisa membayangkan. Kalau saya sibuk, ayahnya juga sibuk. Itu. Jadi ada masa kita harus sudah. Perempuan memiliki kodrat yang tidak dimiliki laki-laki. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusu. Maka tidak salah dalam hadis dikatakan, kemana kita harus berbakti? Ibumu, 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 ibu. Kalau dijalani dengan penuh keikhlasan, insya Allah. Itu. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman sekalian. Ingat ya teman-teman sekalian, jangan takut untuk menikah. Walaupun ilmu parenting itu emang tidak mudah dan bukan hanya saja materi, ya, bukan betul. materi saja ya, bukan Betul. materi saja, tapi ada aksinya juga, ada actionnya juga ya. Insya Allah, alhamdulillah kita sudahi
podcast kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.